Langsung saja kita meranjak ke narasumber berikutnya. Narasumber yang ketiga tidak kalah menarik dan juga materinya tidak kalah aktif dan sangat energik sekali ini. Ya, kita langsung saja panggil Bapak Ahmad Ferus Anfal, SPD GR dari SD Negeri Rawa Company. Waktu dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Anies. Bapak Ibu guru hebat, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas kesempatannya. Karena tadi banyak pantun, boleh saya mulai dengan pantun? Boleh, Pak. Silakan. Oke. Bilangnya ganteng ya, jangan cakep ya. Oh, gitu. Siap. Iya dong. Oke, pohon kelapa buahnya lebat. Ganteng. 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 Lebat buahnya tapi di pohonnya. Ganteng. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ganteng. Izinkan saya sampaikan praktik baik selanjutnya. Ganteng. Ganteng. Nyimak. Ya, terima kasih atas ucapan Bapak Ibu ya. Kita santai aja ya, sharing-sharing, nggak usah tegang ya. Padahal saya sendiri tegang ini. Betul, Pak. Ya, izin saya share screen ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Tunggu, ada gangguan teknis sedikit. Oke, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak? Belum ya? Belum. Sudah? Ya, sudah, Pak. Lanjut. Oke. Oke, sebentar. Masih kecil ya kelihatannya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Ferusi Anfal SPD GR. Saya berasal dari Kota Tangerang, bertugas di SD Negeri Rawa Company. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang apa yang sudah saya laksanakan pada pembatik ini, yaitu pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI berbasis Canva dalam pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Ya, kenapa saya pilih Canva? Saya yakin ini merupakan platform yang sudah melekat di hati Bapak Ibu guru sekalian. Sekarang kalau guru ditanya hampir tidak mungkin tidak ada yang kenal Canva gitu ya. Oke, saya akan menyampaikan praktik baik ini dalam metode STAR seperti yang lain. Oke, di sini ada situasi yang saya temukan. Yang pertama, peserta didik bosan dengan metode ceramah guru. Ya, di sini saya tidak mendiskreditkan atau tidak maksudnya tidak memandang bahwa ceramah itu tidak baik. Tapi memang perlu ada materi yang dengan ceramah. Tapi kalau tiap hari, tiap materi dengan ceramah, ya tentu murid bosan ya. Yang kedua, ada fakta yang menjadi fakta bahwa guru itu merupakan pemimpin pembelajaran. Di sini kita tidak bisa hindari ya Bapak Ibu guru, kita itu merupakan pemimpin pembelajaran dalam kelas kita, di mana kita harus melaksanakan pembelajaran student center. Ya, jadi yang mungkin Bapak Ibu guru dengar CBSA ya, CBSA itu udah nggak ada. Kalau cara belajar siswa aktifnya masih ada, cuman catat buku sampai habisnya udah nggak ada. Ya, itu kita tinggalkan, makanya sekarang student center. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi yang seiring perkembangan zaman yang tidak bisa kita hindari. Ya, jadi zaman berkembang, teknologi berkembang, kalau kita tidak berkembang sebagai guru dalam memanfaatkan teknologi, tentu saja akan tertinggal. Yaitu situasi yang ketiga. Yang keempat,
Ini saya mengutip kata-katanya Ki Hajar Dewantara, ya, anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik itu hanya merawat dan menuntun anak itu tumbuh. Jadi kalau kodratnya itu menurut Ki Hajar Dewantara ada dua, kodrat alam dan zaman. Nah, anak-anak kita sekarang kan hidup di zaman gadget ya, di zaman gawai, di zaman yang penuh dengan teknologi yang berkembang pesat. Jadi kalau gurunya sendiri gaptek, bagaimana mau menyelami dunia mereka gitu? Bagaimana mereka bisa senang dengan pembelajarannya? Bahkan karena kita belum menyelami kehidupan mereka gitu kan. Yang kelima, masih nyambung yang keempat tadi, seolah-olah sekarang gawai atau gadget itu menjadi kebutuhan primer dalam tanda kutip ya. Dimanapun anak-anak, bahkan anak-anak yang usia belia sekarang udah kenal gadget ya Bapak Ibu ya. Ya, saya yakin mungkin ada beberapa ibu-ibu di sini, sekarang anak nangis bukan dikasih makanan, dikasih kalau bahasa Betawinya diempok-empok gitu ya. Anak nangis dikasih gadget. Nah, jadi diem. Nah, ini seolah-olah dalam tanda kutip gadget atau gawai itu menjadi kebutuhan primer gitu. Anak-anak udah nggak bisa lepas. Dan itu kita tidak bisa kita larang ya. Yang keenam, guru dipaksa harus bisa mengintegrasikan teknologi yang saya bilang tadi. Perkembangan teknologi ini memaksa kita dalam tanda kutip untuk melakukan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran kita ya. Nah, dari situasi ini tentu ada tantangan. Tantangan yang pertama, bagaimana kita mengatasi kebosanan siswa yang tadi agar mereka lebih aktif gitu kan. Yang kedua, untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, mengaktifkan siswa atau student center tadi, tentu kita harus menciptakan materi dan kegiatan pembelajaran interaktif yang jelas terintegrasi teknologi. Ya, yang ketiga, kita harus mengoptimalkan penggunaan gawai yang dimiliki siswa agar menjadi alat yang bermanfaat, bukan cuma sekedar hiburan, Bapak Ibu. Kalau fenomena sekarang, mungkin ada kita pernah nyuruh anak besok bawa HP ya, kita pakai ini, pakai platform apa gitu. Ya mungkin belajarnya 2 jam pelajaran, tapi sisa itu ya nonton YouTube, main TikTok gitu ya. Nah, ini kita harus protek juga penggunaan gawai ini, jangan sampai gawai ini cuma buat alat hiburan bagi anak-anak. Yang keempat, tantangannya tentu ketika kita menggunakan teknologi, apa itu gawai, ada tantangan peserta didik yang tidak memiliki gawai sendiri. Nah, ini tantangan bagi kita dalam pembelajaran. Ada cara-cara dan trik-trik tertentu yang bisa kita akali ya Bapak Ibu ya. Bisa bekerja kelompok ya, bisa dengan temannya gitu ya. Dan yang kelima, sinyal internet yang tidak stabil ya. Di sini bukan tidak ada sinyal internet ya Bapak Ibu. Tantangan di sini cuma internet tidak stabil. Sekarang jarang sekali ada anak yang bawa HP tidak ada kuota internetnya atau tidak terhubung dengan WiFi. Ketika mereka bawa smartphone, minimal mereka punya kuota atau kalau tidak punya kuota pasti terhubung dengan WiFi. Ya, makanya di sini saya tidak tulis tidak ada internet gitu ya. Yang keenam, adanya peraturan sekolah yang melarang peserta didik membawa HP, ya mungkin ada kebijakan yang hanya diperuntukkan dalam proses pembelajaran, ya ada pengecualian. Ya, itu tantangan-tantangan yang saya temukan sebelum membuat MPI ini. Nah, lalu aksinya apa aja nih? Setelah saya melihat tadi situasi ada tantangan, aksi pertama itu tentu saya mencari referensi model-model pembelajaran yang bisa saya terapkan di pembelajaran yang bisa mengintegrasikan teknologi. Saya bisa belajar di PMM. Di PMM itu sumber yang luar biasa Bapak Ibu. Di sana banyak bukti karya atau apapun yang bisa menjadi sumber inspirasi kita. Nah, di sini saya jatuh pada pilihan saya pada problem based learning. Kenapa problem based learning? Nah, ini saya anggap bisa mengkonstruksi pemikiran kritis siswa dalam pembelajaran. Nah, setelah model pembelajarannya ketemu, saya cari referensi software atau model-model pembelajaran. Saya tidak berpikir yang macam-macam waktu itu ya. Saya berpikir bagaimana saya bikin software ini sederhana dan nantinya akan mudah diseminasikan guru-guru. Yang tadi saya bilang, mungkin Canva bisa kali ya. Ternyata setelah saya kulik-kulik ya, bahasa mana kulik-kulik ya. Setelah saya telusuri, ternyata Canva itu ada nilai plus sendiri untuk dijadikan multimedia pembelajaran interaktif ya. Nah, integrasinya bagaimana dalam PBL ini? Nah, Bapak Ibu,
saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui tentang PBL ini, ya ini adalah sintaks dari PBL, mulai dari orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu, sampai menganalisis. Nah, MPI berbasis Canva yang saya gunakan, itu digunakan pada saat sintaks mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi MPI yang saya buat ini dijadikan mereka untuk belajar, untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk memecahkan masalah yang saya berikan, ya. Nah, ini salah satu bagian tampilan dari MPI yang saya buat. Mungkin saya kasih waktu kira-kira 10 detik untuk men-scan atau memfoto. Ya, oke. Jadi pada saat anak-anak mencari informasi, MPI-nya digunakan untuk mencari pada anak-anak untuk mencari informasi untuk memecahkan masalah yang diberikan guru. Nah, di sini sebelum siswa menggunakan MPI-nya, saya sebagai guru tentu memberikan petunjuk-petunjuk penggunaan agar nanti pada saat pembelajaran bukannya siswa mencari informasi malah kesusahan. Gimana nih cara makainya? Ya meskipun yang namanya anak-anak pasti mudah beradaptasi ya Bapak Ibu, tapi ada beberapa anak yang mungkin kesulitan. Nah, jadi di sini peran guru menjelaskan bagaimana MPI ini bekerja gitu ya. Kalau anak-anak yang tidak punya gawai sendiri, mereka bisa berkelompok dengan kelompoknya, menggunakan gawai temannya. Ya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan beberapa kelebihan dari MPI yang saya buat berbasis Canva ini ya. Yang pertama, ini sangat sederhana menurut saya. Sangat sederhana, saya yakin Bapak Ibu guru bisa menggunakannya. Sangat simpel, kita cukup membuat slide apa dari materi kita, kemudian tinggal tambahkan slide menu-menu seperti ini yang di tampilan Bapak Ibu ini dari slide saya. Nah, pada prinsipnya kalau MPI membuat apa dari Canva ini, intinya kalau Bapak Ibu dulu pernah dengar dari PowerPoint itu hyperlink. Nah, ini sama nih. Jadi kita buat tombol, kita link. Jadi ini menggunakan prinsip dasar pemrograman ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya pemrograman dasar itu kan kita hanya memberi perintah, jika dipencet ini akan begini. Nah, begitupun dengan pembuatan Canva ini. Jadi multimedia interaktif dari Canva ini hanya memberi perintah, ketika dipencet suatu tombol, dia akan pindah ke slide yang ini, gitu. Dan kelebihan yang kedua, yaitu maksudnya tidak apa ya, tidak perlu pihak ketiga untuk mempublish dalam bentuk web, ya. Jadi di Canva ini kita, Bapak Ibu, di Canva ID belajarnya, alhamdulillah dapat domain gratis dari Canva. Ya, jadi tidak perlu pihak ketiga. Ya, jadi ketika mempublish dalam bentuk web, dalam bentuk aplikasi web, tidak perlu mencari-cari pihak ketiga untuk mempublish versi web Bapak Ibu. Nah, kemudian dari kelebihan tersebut itu ada kelemahan ya Bapak Ibu. Ya, kalau di media pembelajaran Pak Ahmad Fairuz, versi waktu 2 menit lagi Pak. Siap Pak. Ya, silakan. Ada kelemahannya. Terima kasih Pak Anies. Ada kelemahannya, yaitu ada dual function yang tadi mungkin ada narasumber sebelumnya bilang,
dual function. Jadi harusnya yang namanya MPI itu kan hanya berdasarkan tombol, tapi di Canva ini dual function-nya itu ketika diklik slide dimanapun dia akan berpindah slide. Nah, itu kekurangannya. Kemudian yang kedua mungkin kekurangannya jika tidak diintegrasikan dengan pihak ketiga dalam pembuatan kuisnya ini tidak bisa menampilkan skor. Ya. Oke, sebelumnya ada refleksinya. Yang pertama, meningkatnya partisipasi peserta didik dan antusiasme mereka terhadap materi pembelajaran. Jadi mereka merasa memiliki peran aktif. Yang kedua, adanya respon positif dari mereka, suasana lebih kelas lebih hidup. Kemudian yang ketiga, penggunaan MPI ini sangat mudah dan fleksibel ya Bapak Ibu ya. Tidak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan, hanya butuh ketekunan aja. Yang keempat, pentingnya memanfaatkan teknologi yang familiar bagi peserta didik untuk menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Ya, yang terakhir, nah ini yang penting, kita sebagai guru harus terbuka untuk belajar. Jangan malu-malu, jangan malu bertanya untuk mengembangkan keterampilan digital kita. Ya, sebelum saya tutup, ada suatu quote yang saya buat. Jadi teknologi itu adalah alat yang hebat, Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita pungkiri, pasti alat yang hebat. Tapi hanya di tangan guru yang hebat, teknologi itu dapat membuat pembelajaran kita ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau sehebat apapun teknologinya, kalau gurunya tidak familiar, kalau gurunya tidak mau belajar, tidak akan berguna teknologi itu. Ya, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Anis. Terima kasih Pak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ferusi Anfal. Luar biasa pemaparannya tentang MPI, betul sekali. Sekarang saya yakin para guru-guru hebat tahu dengan Canva. Canva bisa dieksplor, dimodif, dan sebagainya. Template-nya juga kaya. Tetap semangat untuk melespon dan salam inovasi.